Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisana Yani dengan nomor NIM 1908102035 akan menjelaskan mengenai metode gramatikal terjemah atau toriko qawaid wa terjemah. Latar belakang dari metode gramatikal dan terjemah ini merupakan hasil karya dari pemikiran sarjana Jerman bernama John Seidensker, Karl Prolets, H.S. Ollendorff, dan John Meidinger. Metode ini merupakan gabungan dari metode gramatika dan metode terjemah, yaitu dengan cara mempelajari bahasa asing yang menekan pada qawaid atau kaidah-kaidah bahasa untuk mencapai keterampilan membaca, menulis, dan menerjemahkan. Landasan teori gramatikal yaitu ada dua pendekatan teori di sini. Yang pertama yaitu teori tata bahasa tradisional dan struktural. Keduanya memiliki pandangan yang saling berseberangan dalam hal tata bahasa. Teori tradisional menekan adanya satu tata bahasa yang semesta atau al-qawaid al-amiyah, sedangkan teori struktural memandang bahwa struktur bahasa-bahasa di dunia tidak sama. Karakteristik metode gramatikal ini memiliki tujuan pelajari bahasa asing dalam pembelajaran agar mampu membaca karya sastra dalam bahasa target atau BT atau kitab keagamaan dalam kasus belajar bahasa Arab di Indonesia. Kedua materi pelajaran terdiri atas buku nahwu, kamus, daftar kata, dan teks bacaan. Yang ketiga, basis belajar adalah penghafal kaidah tata bahasa dan kosakata. Kemudian penerjemahan harifah dan bahasa target ke bahasa pelajar dan sebaliknya. Yang keempat ada bahasa ibu dipelajari digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar atau bisa disebut dengan KBN. Yang kelima, peran guru aktif sebagai penyaji materi, sedangkan peran pelajar pasif sebagai penerima materi. Yang keenam, para siswa mempelajari kaidah-kaidah nahwu atau tata bahasa dan daftar kosakata dari bahasa yang berkaitan erat dengan bahan bacaan pada pelajaran yang bersangkutan. Kemudian dipelajari secara deduktif dengan bantuan penjelasan yang panjang serta terperinci. Berikutnya yaitu ada nomor 7, kaidah-kaidah dan kosakata dipelajari, maka petunjuk-petunjuk bagi penerjemahan, latihan-latihan yang mengikuti penjelasan-penjelasan kebahasaan pun dikaitkan atau diberikan. Nah, yang kedelapan, pemahaman atau kaidah-kaidah dalam bahasa bacaan pun diuji melalui penerjemahan. Para siswa dikatakan telah dapat lulus apabila bisa menempuhi apa yang sudah dikategorikan. Nah, yang ke-10 ada sedikit kesempatan untuk praktek atau latihan. Yang ke-11 ada kegiatan disiplin mental dan pengembangan intelektual dalam belajar bahasa. Yang ke-12 ada kegiatan disiplin mental ini pengembangan intelektual dalam belajar bahasa dengan banyak hafal dan memahami fakta-fakta. Yang ke-12 yaitu unit yang mendasar ialah kalimat. Perhatian anak-anak lebih banyak dicurahkan kepada kalimat. Nah, tujuan metode gramatika yaitu menurut Al-Naqoh dalam buku metodologi pembelajaran bahasa Arab Acep Hermawan adalah agar para pelajar pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa, mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa kedua ke dalam bahasa asing yang dipelajari, dan membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa asing dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Nah, di sini peran guru terdapat dalam metode gramatikal. Yang pertama, guru mengeluarkan kaidah-kaidah nahwu dari teks tersebut, kemudian menjelaskannya dengan penjelasan yang terperinci supaya dapat dipahami dengan mudah oleh anak-anak. Kemudian guru memberi daftar kosakata atau mufradat untuk dihafalkan. Kata-kata itu lepas dari konteks kalimat dan guru menyuruh untuk mempelajari terjemahan kosakata atau mufradat tersebut, serta yang paling penting adalah untuk dipraktekkan. Guru memberi pekerjaan rumah yang berupa persiapan terjemahan halaman-halaman dari buku sastra Arab untuk dibicarakan pada pertemuan berikutnya atau untuk dianalisis. Nah, peran murid dalam metode gramatika. Yang pertama, otak siswa dipenuhi dengan kaidah-kaidah nahwu dan daftar tasrif beserta wazan-wazannya. Yang kedua, menjadikan siswa hafal daftar vocabulary, mufradat, dan sinonim di luar kepala.
Mengajari siswa membaca secara detail berpotensi dapat menganalisis materi. Laporan murid. Mengajari siswa menulis topik-topik karangan dan mengambil cuplikan kalimat-kalimat alimiah atau alimiah sastrawan dan penyair. Setelah melatih siswa untuk menerjemahkan teks bahasa Arab. Nah, kedudukan metode gramatikal di sini, metodologi belajar bahasa Arab Asy Firman adalah agar para pelajar pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa, mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa kedua ke dalam bahasa asing yang dipelajari dan membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa asing dengan menerjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berada, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.